Halo teman-teman, selamat datang di channel saya ini. Saat ini saya berada di kawasan Canggu bagian barat ya teman-teman, tepatnya di Jalan Sempol. Ini adalah kawasan jalan untuk menuju ke Pantai Pererenan di Canggu bagian barat ya teman-teman. Pantai Pererenan sebenarnya masuknya sudah masuk ke Kecamatan Mengwi, di desanya namanya Desa Pererenan. Tetapi kebanyakan bule atau orang-orang lokal pun tahunya dia berada di kawasan Canggu ya teman-teman. Ini Canggu di bagian barat ya saya bilangnya. Ini jadi akses untuk menuju ke Pantai Pererenan ini masih berupa sebelah kanan kiri berupa sawah-sawah ya. Ada sawah yang kebetulan lagi masih menghijau ya sawahnya ini, dan sudah ada pembangunan saat ini. Mungkin memang setahun 2 tahun ke depan pasti akan berkembang banyak bangunan baru yang berdiri di atas di kawasan Jalan Sempol di Pererenan ini ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita adalah lapangan bola yang ada di Pererenan. Kebetulan tadi ada kayak semacam orang latihan memanah ya teman-teman di sebelah kanan ini. Dan ini jalannya sudah cukup bagus dan beda sekali dengan 5 tahun ke belakang ya teman-teman. Di sini masih 5 tahun ke belakang benar-benar masih sangat sepi ya. Saat ini sudah cukup ramai. Ini di depan kita ada bule juga naik motor, karena di kawasan Canggu ini karena jalannya memang agak kecil jadi lebih nyaman kalau kita naik motor, dan kebetulan juga biasanya pasti akan macet ya jalur di kawasan Canggu, terutama setelah siang hari sampai sore menjelang sunset. Sampai setelah selesai sunset biasanya pasti akan macet di kawasan Jalan Raya Canggu ini. Ini ada bangunan baru yang khas Bali banget dan kalau kita ke kiri nih tadi saya sempat lihat ada banyak hotel dan villa yang sudah berdiri ya teman-teman. Ini kondisinya seperti ini, jadi sawahnya masih hijau, masih alami, masih asri, nggak terlalu crowded di kawasan Canggu di bagian barat ini. Nah, ini kita akan melintasi jembatan dan melintasi sungai. Seperti ini, saya harus hati-hati berkendaranya. Sebenarnya memang kawasan Canggu ini ya kombinasi antara Kuta dan Ubud ya teman-teman. Karena saya bilang seperti itu karena memang di Canggu ini juga ada pantai. Pantainya juga sebenarnya nggak kalah dengan Pantai Kuta. Mungkin memang pasirnya saja agak sedikit lebih hitam daripada di kawasan di Pantai Kuta. Tetapi dia masih punya suasana sawah seperti yang ada di Ubud ya teman-teman. Jadi uniknya Canggu itu memang dia kombinasi antara Kuta dan Ubud, karena sunset di Canggu juga sangat indah ya teman-teman. Makanya banyak sekali bule-bule muda yang suka sekali tinggal di kawasan di Canggu ini, karena memang di Canggu juga banyak kafe, banyak restoran, banyak juga hostel-hostel pendukung untuk anak-anak muda bule-bule itu ya teman-teman. Di sini juga banyak sekali beach club yang berstandar internasional ya teman-teman. Di kawasan Canggu ini ada beach club, ada Fin Beach Club, ada Atlas milik Bang Hotman Paris Hutapea, ada juga La Brisa, ada Old Man, The Lawn Canggu, dan masih banyak sekali kafe-kafe dan klub-klub atau bar yang berdiri dan beroperasi di kawasan Canggu di sini ya teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berada di kawasan Jalan Raya Pantai Pererenan. Di depan sudah ada Circle K, dan memang daerah kawasan sini memang sangat berkembang karena memang perkembangannya semakin ke arah barat ya teman-teman, semakin ke arah yang mendekati ke Tanah Lot. Di sini sudah banyak juga hotel dan villa-villa private yang biasanya memang sangat disukai oleh wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung ke Bali ya teman-teman.
bule suka sekali memang menaiki motor di kawasan sini, karena selain bebas macet, maksud saya bisa nyelip kanan kiri kalau kondisi lagi macet. Dan mereka kadang-kadang juga banyak yang nggak pakai helm juga, karena memang ya menikmati suasana, sangat menikmati suasana yang ada di Bali sini ya teman-teman. Ada juga klinik Canggu Medical tadi ya teman-teman. Sudah ada pendukung pariwisata untuk menjamin kesehatan dari tamu-tamu dan turis-turis yang berlibur di kawasan Canggu di bagian barat ini. Di depan ada semacam bangunan cukup besar ya, sepertinya mau dibangun hotel atau pertokoan ini teman-teman. Ya, suasananya masih cukup asri meskipun memang panas ya teman-teman, karena dekat pantai Prerenan, jadi agak panas ya kalau matahari lagi panas-panasnya seperti ini. Tapi di sebelah kanan dan kiri masih banyak pohon-pohon ya teman-teman, karena kawasan sini memang kawasan hijau, kawasan yang subur ya. Jadi kalau misalkan ditanamin padi atau tanaman yang lain biasanya akan tumbuh subur. Ini ada wisatawan yang lagi berjalan kaki menikmati suasana, dan di sini sudah cukup bagus karena memang sudah ada dibuat trotoar, jadi cukup aman untuk pejalan kaki berjalan di kawasan di jalan raya Pantai Prerenan ini ya teman-teman. Kita sudah semakin dekat ke arah menuju Pantai Prerenan, dan di depan sini ada terlihat untuk tiket masuknya ya teman-teman. Ini kawasan. Harga tiket masuknya cukup murah, yaitu Rp2.000. Mungkin untuk parkir motor saya saja sekitar Rp2.000. Dan kita sudah semakin dekat ke arah Pantai Prerenan. Nah, di depan sudah terlihat pantainya, birunya pantai dan birunya laut sudah terlihat dari sini ya teman-teman. Saya harus cari parkir motor saya dulu. Setelah itu kita langsung menuju ke pantai ya teman-teman. Oke, akhirnya saya dapat tempat parkir motor dan kita berjalan menuju ke arah pantai ya teman-teman. Di depan sudah ada tulisan sign Prerenan ya teman-teman. Ini adalah menunjukkan bahwa di sini adalah Pantai Prerenan. Sudah ada juga patung selamat datang. Patungnya berwarna seperti ini, jadi cukup eye-catching ya teman-teman. Ada yang pakai gendang, ada juga beberapa orang yang lagi jual kain-kain Bali ya teman-teman. Nah, ini beginilah kondisi ombak di Pantai Prerenan. Ombaknya cukup besar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau mandi harus hati-hati. Kebanyakan di sini memang untuk surfing, para surfer yang sudah cukup profesional, karena ombaknya cukup besar. Dan yang ciri khas dari Pantai Prerenan ini adalah adanya patung Gajah Mina yang dinaiki oleh Dewa Baruna ya teman-teman. Dewa Baruna adalah dewa penguasa laut, sehingga patung Gajah Mina dan Dewa Baruna ini sangat cocok berdiri tepat di Pantai Prerenan ini ya teman-teman. Tinggi patung ini sekitar 12 meter ya teman-teman. Tepat berada di kawasan Pantai Prerenan, dan kita bisa melihat ombaknya cukup besar ya. Siang ini ombaknya agak cukup besar, jadi tadi saya juga sempat lihat tapi nggak masuk ke video. Ombaknya benar-benar sampai naik ya teman-teman. Ternyata di depan ada orang yang lagi upacara, jadi ada umat orang Bali yang lagi melaksanakan upacara di pinggir Pantai Prerenan ini. Nah, Pantai Prerenan ini lokasinya sangat
dekat juga dengan pantai Eco Beach atau pantai Batu Mejan, dan di sebelah barat ada pantai Seseh namanya. Ini ada turis-turis lokal, sepertinya mereka lagi foto dengan background ombak yang cukup besar ini. Terlihat pasirnya sangat hitam mengkilat ya teman-teman. Ini ada bule dengan baju yang cukup minim melewati orang yang lagi berpakaian lengkap karena melaksanakan upacara ya. Dan pemandangan seperti ini memang hal yang biasa ya kalau kita berada di Bali. Jadi orang dengan pakai baju renang saja, di sampingnya ada orang yang lagi sembahyang, itu hal yang biasa saja ketika kita berada di Bali ya teman-teman. Karena masyarakat Bali memang menjunjung tinggi adat dan budaya serta agamanya, tapi tidak terlalu ikut campur dengan urusan orang lain ya teman-teman. Jadi di sini terlihat masih ada beberapa warung ya sepertinya di situ. Nah, ini ada bule yang lagi ngobrol tepat di depan tulisan Pantai Prerenan tadi. Beginilah kondisinya, ombaknya cukup besar dan pantainya hitam. Tapi sunset di sini saat sore hari, sunsetnya sangat indah ya teman-teman. Kebetulan saya kesininya siang hari, jadi belum terlihat sunsetnya. Dan ini adalah patung Dewa Baruna dan Gajah Mina ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya melihat suasana di Pantai Prerenan di Canggu Barat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.